Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam siswa-siswiku sekalian. Semoga pertemuan kali ini kalian tetap semangat ya, tidak bosan-bosan ya dalam belajar. Oke, sebelum memulai pembelajaran kemuhammadiyaan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita dipermudah ya dalam proses pembelajaran. Berdoa mulai. Oke. Pertemuan kemarin kita sudah membahas perkaderan pemuda Muhammadiyah, kemudian kita membahas perkaderan kepanduan Hizbul Waton atau HAWI. Nah, perkaderan terakhir atau ortom yang kita bahas kali ini yaitu Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Nah, jadi kita membahas perkaderan Tapak Suci Muhammadiyah. Nah, Tapak Suci itu sebagai salah satu varian seni bela diri yang memiliki ciri khas ya, yang membedakan dengan bela diri satu dengan bela diri yang lainnya. Nah, Tapak Suci ini memiliki landasan agama dan kebangsaan yang kuat serta menegaskan seluruh pengikutnya untuk bebas dari syirik ya atau menyekutukan Allah dan mengabdikan perguruan untuk perjuangan agama dan bangsa. Nah, jadi Tapak Suci Putra Muhammadiyah itu berbeda dengan bela diri yang lainnya, ya. Nah, biasanya bela diri yang lainnya itu mungkin masih ada yang syirik ya, tapi ada juga yang tidak. Nah, kalau Tapak Suci ini bebas dari syirik, artinya tidak menggunakan syirik atau tidak menyekutukan Allah, ya, karena ketika Tapak Suci ini dimulai atau kegiatan Tapak Suci bela diri Tapak Suci ini dimulai, kita juga suruh berdoa kemudian syahadat ya. Nah, kemudian tujuan atau maksud dan tujuan Tapak Suci sesuai Tanwir Muhammadiyah tahun 1967. Yang pertama itu mendidik serta membina ketangkasan dan keterampilan pencaksilat sebagai seni bela diri Indonesia. Yang kedua, memelihara kemurnian pencaksilat sebagai seni bela diri Indonesia yang tidak menyimpang dari ajaran Islam sebagai budaya bangsa yang luhur dan bermoral. Yang ketiga, mendidik dan membina anggota untuk menjadi kader Muhammadiyah. Yang keempat, melalui seni bela diri menggembirakan dan mengamalkan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dalam usaha mempertinggi ketahanan nasional. Itu maksud dan tujuan dari Tapak Suci. Nah, kemudian jenjang atau keanggotaan Tapak Suci itu terdiri dari siswa, kemudian yang kedua ada anggota penuh, dan yang ketiga ada anggota kehormatan. Nah, jenjang ketingkatan dalam perguruan seni bela diri itu terdiri dari 15 tingkat. Yang pertama itu terbagi dalam 3 tingkatan gugus jenjang besar, yaitu siswa, kader, dan pendekar. Nah, jenjang pendekar adalah tingkatan tertinggi dalam Tapak Suci ya. Jadi pendekar itu tingkatan tertinggi ya dalam Tapak Suci. Nah, kita akan membahas per jenjang ya. Yang pertama tingkatan siswa. Nah, tingkatan siswa ini ditandai dengan sabuk warna kuning. Nah, biasanya kan kalian kalau pertama kali masuk Tapak Suci mesti kan sabuknya kuning. Nah, itu tingkatannya itu termasuk tingkatan siswa. Nah, sabuk warna kuning dengan melati berwarna coklat di atas dasar kuning. Nah, tingkatan ini terbagi dalam 5 tingkatan. Ya, jadi perlu diingat tingkatan siswa itu terbagi menjadi 5 tingkatan. Yang pertama, siswa dasar ditandai dengan sabuk berwarna kuning polos. Ya, sabuk kuning berwarna polos. Kemudian siswa dasar 1 ditandai dengan sabuk berwarna kuning melati 1. Kemudian siswa dasar 2 ditandai dengan sabuk berwarna kuning melati 2. Kemudian siswa dasar 3 ditandai dengan sabuk berwarna kuning melati 3. Kemudian siswa dasar 4 ditandai dengan sabuk berwarna kuning melati 4. Ya, perlu diingat ya, tingkatan siswa itu ada 5. Tingkatan dasar, kemudian
dasar 1, dasar 2, dasar 3, dasar 4. Nah, itu tingkatan siswa. Kemudian yang kedua itu ada tingkatan kader. Nah, tingkatan kader dalam tapak suci itu ditandai dengan sabuk biru dengan melati berwarna merah di atas dasar biru. Nah, tingkatan ini terbagi dalam 5 tingkat, yaitu kader dasar, ya, ditandai dengan sabuk biru polos, ya, jadi sabuknya warnanya biru, tidak ada melatinya. Kemudian kader muda itu ditandai dengan sabuk biru ada gambar melatinya 1. Kemudian kader madya ditandai dengan sabuk biru melati 2, artinya sabuk warna biru melatinya ada 2, ya. Kemudian kader kepala ditandai dengan sabuk biru melati 3. Kemudian kader utama ditandai dengan sabuk biru melati 4. Jadi melatinya itu berjejer, ya. Jadi kalau kalian nanti mengikuti tapak suci, nanti kalian tahu tingkatan-tingkatannya, ya. Kemudian yang terakhir ada tingkatan pendekar. Nah, tingkatan pendekar itu ada 5 tingkat, ya, yaitu yang pertama pendekar muda atau singkatannya PMA ditandai dengan sabuk hitam polos. Kemudian yang kedua ada pendekar madya atau PMDY ditandai dengan sabuk hitam melati 1. Kemudian yang ketiga pendekar kepala atau disingkat PKA ditandai dengan sabuk hitam melati 2. Kemudian pendekar utama atau PUA ditandai dengan sabuk hitam melati 3. Ada juga pendekar besar PBR ditandai dengan sabuk hitam melati 4. Nah, di dalam tapak suci itu juga dikenal adanya pendekar kehormatan. Pendekar kehormatan itu diberikan kepada anggota kehormatan tapak suci atas keputusan pimpinan pusat tapak suci yang ditandai dengan sabuk hitam dengan melati hitam di atas dasar hijau. Nah, jadi bela diri atau perkaderan tapak suci itu ada beberapa jenjang, ya. Ada tingkatan siswa, tadi ada 5, kemudian tingkatan kader, dan kemudian ada tingkatan pendekar. Nah, masing-masing tingkatan itu berbeda-beda, ya. Kalau tingkatan siswa itu warnanya kuning, kemudian kalau tingkatan kader itu sabuknya warnanya biru polos, kemudian tingkatan pendekar itu sabuknya itu berwarna hitam, ya. Jadi kalian yang daripada kalian berantem tidak jelas, alangkah baiknya itu kalian itu mengikuti tapak suci Putra Muhammadiyah. Artinya berantem kalian itu harus berprestasi. Artinya berantemnya di sini sesuai di tempatnya, ya. Jangan berkelahi dengan temannya, kemudian berkelahi karena pacar atau apa. Lebih baik kalian ikut tapak suci, nanti kalian berprestasi, kemudian setelah mendapat prestasi bisa digunakan prestasi untuk kuliah di mana atau kuliah di mana, ya. Jadi lebih baik kalian semua yang ini lebih baik mengikuti tapak suci, bela diri tapak suci, ya. Demikian pembahasan kali ini atau pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.